Ratih Dewanti, lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1960, adalah anak kelima dari Bapak Haji Saleh Rozi dan Ibu Siti Mukaromah. Menikah dengan Dr. Haji Muhammad Dimyati MSc dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Arif Fattah Ahmad Rahmawan, MBA, dan Afiati Arsy Rahmani, BBM. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, diangkat sebagai peneliti ahli utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 54/HK/2022, tanggal 12 Februari 2022 tentang pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset. Pendidikan formal menamatkan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Yogyakarta. Memperoleh gelar Sarjana S1 dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, jurusan Hidrologi tahun 1983. Gelar Master of Agriculture Science dari Laboratory of Regional Planning, Tropical Agriculture Division, Faculty of Agriculture, Kyoto University tahun 1995. Gelar Doktor dari bidang studi geografi, peminatan penginderaan jauh dari Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Pendidikan non-formal mengikuti Research Fellow di Laboratory of Regional Planning School of Global Environment, Kyoto University, Japan, tahun 2002, Training of Space Technology and Remote Sensing Application di Jiao Tong Universitas Shanghai dan Universitas di Beijing, tahun 2003, ELOS Data Processing di Tokyo, Japan, tahun 2007. Jabatan struktural, pernah menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 8 tahun 2001 sampai 2004, Kepala Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh 8 tahun 2007 sampai 2011, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan 8 tahun 2010-2011, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 8 tahun 2011-2013. Jabatan fungsional diawali sebagai Asisten Peneliti Muda 3A tahun 1986, Peneliti Muda 4A tahun 1996, Peneliti Madya 4B tahun 2000, Ahli Peneliti Muda 4C tahun 2001, Ahli Peneliti Madya 4D tahun 2004, dan Peneliti Ahli Utama 4E, Bidang Teknologi Penginderaan Jauh tahun 2021. Publikasi ilmiah menghasilkan 50 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding sebanyak 24 KTI ditulis dalam bahasa Inggris. Pembinaan kader ilmiah, pembimbing S1, S2, S3 di IPB dan di UI, dan keanggotaan ilmiah, organisasi ilmiah aktif sebagai anggota Remote Sensing and Photogrammetry Society tahun 95 sampai 96 dan 2013 sampai 2015. Anggota International Society of Mangrove Ecosystem tahun 93 sampai sekarang. Anggota Ikatan Geografi Indonesia tahun 1984 sampai sekarang, dan anggota Himpunan Peneliti Indonesia Himpenindo tahun 2019 sampai sekarang. Tanda penghargaan menerima Peneliti Muda Terbaik tahun 98 dari Kepala 8, Satya Karya Lancana 10 tahun 98, Satya Lancana Karya 20 tahun 2005, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun 2014 dari Presiden Republik Indonesia. Selesai. Kandidat Profesor Riset, Saudari Dr. Ratih Dewanti, Master of Science, disilakan menyampaikan orasi pengukuhannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN yang mulia, Kepala BRIN yang saya hormati, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Teknologi Pemantauan Mangrove yang Efisien di Indonesia berbasis data penginderaan jauh optik. Pidato orasi ini disusun menjadi 6 bab berikut. Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Mangrove mempunyai arti penting sebagai sumber daya yang berasal dari hutan dan berharga bagi sektor pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Mangrove di dunia telah dipetakan dan dipantau dengan foto udara dan data satelit untuk berbagai tujuan. Penggunaan data penginderaan jauh optik, utamanya resolusi menengah, mempunyai kemungkinan pengembangan yang lebih luas karena kemudahan memperoleh dan mengolah data dibandingkan data SAR. Namun demikian, terdapat banyak permasalahan dalam pengolahan data penginderaan jauh untuk pemantauan mangrove tingkat nasional. Ada ketertutupan awan untuk sebagian data penginderaan jauh optik, permasalahan untuk menentukan wilayah potensi mangrove, permasalahan untuk mendeteksi keberadaan, kerapatan, dan zonasi mangrove dan non-mangrove, permasalahan terkait dinamika sosial ekonomi masyarakat, dan pada aspek efisiensi memerlukan waktu dan ketelitian untuk memetakan mangrove nasional yang luas. Pada orasi ini disampaikan model yang efisien dalam pengolahan data penginderaan jauh optik yang dikontribusikan untuk menghasilkan data dan informasi dalam mendukung pemantauan mangrove. Dengan demikian, akan semakin memperkuat implementasi prinsip kebijakan berbasis bukti, mendukung implementasi kebijakan satu peta, dan sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan data penginderaan jauh sebagai amanat Undang-Undang tentang Keantariksaan. Perkembangan teknologi pemantauan mangrove berbasis data penginderaan jauh optik. Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Pada awalnya, pemetaan mangrove mengandalkan survei terrestris dan penggambaran konvensional secara manual dari foto udara. Sejak tahun 1980-an, pengolahan data dengan citra komposit warna yang telah dilakukan penajaman, indeks vegetasi, dan klasifikasi terbimbing yang dilengkapi data hasil survei lapang mulai diperkenalkan dan dioperasionalisasikan. Pemetaan mangrove menggunakan data resolusi menengah seperti Landsat dipergunakan secara luas. Tetapi karena variabel ketertutupan awan, implementasinya masih belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Project Reprot yang memetakan sistem lahan skala 1/250.000 seluruh provinsi di Indonesia menggunakan foto udara dan Landsat telah membantu memetakan mangrove nasional. Pada dekade 1990-an, pengolahan untuk deteksi keberadaan, zonasi, dan kerusakan mangrove dengan indeks vegetasi seperti Mangrove Vegetation Index menggunakan data penginderaan jauh dan menggunakan SAR mulai diperkenalkan. Dengan demikian, mulai tersedia data mangrove pada cakupan nasional. Di beberapa negara, teknik pengolahan data seperti klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing, rasio antar kanal, serta pemanfaatan citra SAR semakin banyak diimplementasikan. Thailand menggunakan data JERS-1, India menggunakan ERS-1, Madagaskar menggunakan SIRSE dan SPOT. Namun, konsep dasar dalam deteksi mangrove belum terlihat standar, serta belum memperhatikan musim dan regionalisasi. Pada periode 2000-an, klasifikasi digital untuk pemetaan mangrove seperti klasifikasi kemungkinan maksimum, Principal Component Analysis, dan analisis fazi berkembang pesat. Pendekatan digital yang mengelaborasi rasio antar kanal, pendekatan berbasis objek, pendekatan thermal, dan penggunaan SAR mulai banyak digunakan di beberapa negara seperti Meksiko, Australia, dan Amerika Selatan. Secara nasional, perkembangannya ditandai dengan ditunjuknya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi wali data peta tematik mangrove dan diselesaikannya pemutakhiran peta mangrove nasional. Sementara itu, sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan proses akuisisi data penginderaan jauh sampai dengan analisa pemanfaatannya,
BRIN mengembangkan sistem informasi berbasis web disebut Sistem Pemantauan Bumi Nasional SPBN. Salah satu data dan informasi dalam SPBN adalah data mangrove hasil konsolidasi kelompok kerja mangrove nasional. Pengembangan teknologi pemantauan mangrove yang efisien. Majelis Pengukuhan Profesor Riset BRIN yang mulia, para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini disampaikan beberapa hasil pengembangan model penyediaan data penginderaan jauh untuk pemantauan mangrove. Model 1, pengembangan mosaik bebas awan MPA, data penginderaan jauh optik. Algoritma mosaik tile-based MTB dibangun dari sekumpulan ubin tile berukuran tertentu yang terdiri atas kumpulan piksel dengan mempertimbangkan kualitas citra bebas awan atau awan minimal dari data multitemporal. Algoritma MTB dibangun menggunakan data Landsat 8 OLI yang meliput 10 SIN di Provinsi Riau dan Sumatera Barat dari Januari 2015 hingga Desember 2017. Hasil analisis tersebut mempertegas bahwa ukuran ubin terkecil 0,02 derajat memberikan kualitas terbaik dalam menyajikan citra bebas awan. Hal ini berarti semakin kecil ukuran ubin, semakin tinggi persentase bebas awan yang dihasilkan. Model 2, penentuan liputan mangrove. Deteksi diawali dengan interpretasi visual dari citra komposit warna semu berdasar unsur interpretasi, rona, warna, tekstur, pola, lokasi, dan atau asosiasi. Hasil interpretasi visual dilakukan digitasi pada layar yang menghasilkan objek mangrove level 1. Klasifikasi terbimbing dilakukan dengan training data dari bantuan peta tematik tutupan lahan skala menengah dan data survei lapang dengan sampel yang diambil secara acak menghasilkan sebaran objek mangrove level 2. Proses berikutnya adalah pendugaan penutup kanopi tajuk mangrove berdasarkan algoritma indeks vegetasi NDVI dan indeks mangrove. Pemisahan tersebut menunjukkan sebaran penutupan kanopi mangrove level 3. Hasil akhir level 4 yang dipisahkan menjadi kelas mangrove kerapatan jarang, sedang, dan tinggi disebut citra liputan mangrove hasil analisis data pengendalian jauh optik. Model 3, deteksi keberadaan, kerapatan, dan zonasi mangrove. Deteksi keberadaan liputan mangrove dimulai dengan penghitungan optimum index factor sebagai lanjutan model 2 penentuan liputan mangrove. Pendekatan indeks vegetasi untuk penentuan kerapatan tegakan mangrove dilakukan dengan menguji korelasi nilai respons spektral data citra dengan nilai indeks vegetasi mangrove. Penentuan zonasi jenis mangrove dilakukan dengan pengembangan model pendugaan biomasa dan lift area index. Model pendugaan tersebut dihitung berdasarkan pengelompokan jenis mangrove yang dominan pada suatu lokasi. Dari model-model estimasi biomasa dan LAI mangrove yang diuji, berdasarkan karakteristik respons spektral dan indeks vegetasi menunjukkan bahwa Landsat 5 TM mempunyai hubungan lebih signifikan daripada spot multispektral. Model 4, pemantauan laju kerusakan lahan mangrove. Penentuan laju kerusakan mangrove berbasis data peringatan jauh optik didekati dengan analisis multitemporal tahunan. Tahapan model dimulai dengan menggunakan citra mangrove level 4. Penghitungan kerusakan lahan mangrove KL dilakukan dengan formula KL yang merupakan fungsi kerapatan kanopi mangrove, kandungan dan kedalaman pirit, serta ketahanan tanah terhadap abrasi. Hasil pembaruan model tersebut dilakukan validasi dengan data lapang dan penghitungan scoring secara konvensional, menghasilkan akurasi yang lebih baik. Peta kerusakan lahan mangrove hasil pembaruan model digunakan untuk memperbaiki informasi statistik luas mangrove di Indonesia. Model 5, penyediaan ARD penginderaan jauh. ARD, analisis ready data, merupakan data satelit yang telah diolah untuk memenuhi persyaratan, diatur ke dalam format yang memungkinkan analisis langsung dengan upaya tambahan minimum oleh pengguna, dan memiliki interoperabilitas yang baik terhadap waktu dan kumpulan atau mosaik data lainnya. Beberapa langkah pengembangan terus dilakukan karena masih terdapat kendala kesempurnaan ARD seperti volume ARD masih sama atau bahkan lebih besar dari data aslinya dan variabilitas spasial dan temporal dalam ketersediaan data serta ketidaklengkapan sebagian karena awan, orbit akuisisi maupun skenario observasi yang masih memerlukan algoritma khusus untuk terus dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan algoritma MTB merupakan langkah penting dan strategis dalam implementasi konsep ARD di Indonesia agar data penginderaan jauh optik benar-benar siap pakai bagi pengguna, khususnya untuk pemantauan mangrove.
Guna mendukung pemantauan mangrove berbasis data pengendalian jauh optik, ARD yang dikembangkan dengan penyempurnaan pengembangan algoritma tutupan awan MTB menjadi solusi yang baik dan efisien. Implementasi model pemantauan mangrove yang efisien di Indonesia. Majelis Pengukuhan Profesor Richard Brin yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Dengan berbagai dinamika global dan nasional yang terjadi, peluang dan tantangan dalam implementasi model pemantauan mangrove yang dapat diterapkan secara berkesinambungan dengan akurasi yang terpercaya, terutama untuk tingkat nasional, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, definisi baku atas istilah mangrove dalam penggunaan data pengendalian jauh optik. Kedua, skema klasifikasi baku. Ketiga, metode pengolahan data standar yang memperhatikan pengaruh musim dan regionalisasi. Keempat, penilaian akurasi yang transparan. Dan kelima, penelitian lebih lanjut tentang penggunaan data secara sinergis, karena banyak data pengendalian jauh yang menjanjikan untuk penelitian mangrove, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Implementasi MBA untuk pemantauan mangrove secara digital lebih efisien dibanding dengan cara konvensional yang mengedepankan interpretasi visual, interpretasi berbasis scene, dan justifikasi pakar. Efisiensi tersebut diperoleh dari pengalaman mengolah data sebanyak 10 scene untuk pemantauan mangrove dengan menggunakan model 2, model 3, model 4 yang memerlukan waktu sekitar 7 hari dibanding dengan mengolah data yang sama dengan menggunakan model 1 yang memerlukan waktu hanya 1 hari. Hasil temuan sebagian telah diimplementasikan dalam pemetaan mangrove yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dilaporkan dalam Sistem Pemantauan Hutan Nasional, Simontana. Di sisi lain, salah satu implementasi model MBA telah diajukan sebagai hak cipta pada tanggal 2 November 2020. Dengan demikian, implementasi MBA dapat berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas data mangrove nasional. Hal tersebut sekaligus bermakna menjalankan bagian dari strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Upaya di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Keantariksaan, Undang-Undang tentang Informasi Geospasial, dengan Peraturan Presiden tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta. Kesimpulan, Majelis Pengukuhan Profesor Richard Brin yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Perkembangan teknologi pengolahan data berpengaruh positif dalam mendukung pemantauan mangrove. Algoritma MTB merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan data pengendalian jauh optik bebas awan. Algoritma tersebut dapat secara langsung diterapkan dalam tahap pra-pengolahan data. Hasilnya berupa citra mosaik bebas awan tahunan. Perpaduan model MBA dan proses penyiapan ARD meningkatkan efisiensi proses pengolahan data bagi pengguna. Untuk itu, implementasi algoritma MTB sebagai bagian dari model MBA direkomendasikan untuk diterapkan dalam pra-pengolahan data pengendalian jauh di BRIN. Model MBA dapat menjadi bagian dari pedoman pengolahan data pengendalian jauh optik. Majelis Pengukuhan Profesor Richard Brin yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. BRIN sebagai institusi bagian dari kelompok kerja Satu Peta Mangrove Nasional bersama KLHK, BIG, KKP, BRGM, Kemenko Marves, dan pemerintah daerah berperan aktif dalam penyusunan roadmap rehabilitasi mangrove 2021-2024 yang tertuang dalam Permenko Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017. Program tersebut merupakan bentuk upaya pemulihan ekosistem mangrove. Sasaran wilayah mangrove yang dibangun dan direhabilitasi seluas 620.000 hektar dalam jangka waktu 4 tahun. Guna meningkatkan kualitas data mangrove nasional, direkomendasikan untuk menerapkan teknologi pemantauan mangrove yang efisien berbasis data pengendalian jauh optik dengan memperhatikan musim dan karakteristik wilayah geografis serta sebaran kepulauan di Indonesia. Ditemukannya algoritma MTB, bagian dari MBA, dan didukung berkembangnya sumber daya menjadi tantangan bagi periset untuk meningkatkan kecepatan layanan pengguna dalam hal pengolahan data pengendalian jauh untuk pemenuhan kebijakan Satu Peta Mangrove Nasional. Majelis Pengukuhan Profesor Richard Brin yang mulia dan para hadirin yang saya hormati. Pada akhir pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya dengan ridhonya saya bisa menyampaikan orasi Profesor Richard ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atas penetapan saya sebagai peneliti ahli utama.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Laksana Trihandoko, kepada Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Profesor Bambang Subianto, dan kepada Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset Profesor Gadis Sri Haryani, serta kepada Sekretaris Utama BRIN Nur Tri Aris Suestiningsyah MA dan Kepala BOSDM BRIN Ratih Retno Wulandari MSI yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk ditetapkan sebagai Profesor Riset. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim penelaah naskah orasi ilmiah Profesor Thomas Jamaluddin, Profesor Wikanti Asriningrum, dan Profesor Lili Budi Prasetyo. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Panitia Pelaksana Pengukuhan Profesor Riset atas jerih payah dan dukungannya dalam menyelenggarakan acara pengukuhan peneliti utama BRIN sebagai Profesor Riset pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa ORPA Dr. Roberto Heru Triharjanto dan Kepala ORPA sebelumnya Profesor Erna Sri Adiningsih, tim penelaah internal Profesor Edi Hermawan, Profesor Doni Kosadono, Deputi Bidang Penginderaan Jauh sebelumnya Dr. Taufik Maulanya, Dr. Orbita Roswintiarti, dan Kapustek Data sebelumnya Insinyur Dedi Irawadi, Dr. Rahmat Arif, atas kesempatan dan dukungannya. Perjalanan panjang ini tentu tidak bisa saya lalui tanpa peran dan jasa para guru saya, terutama pembimbing dan guru S2 di Jepang, Profesor Teitaro Kitamura almarhum, Profesor Shintaro Kobayashi, para kolega dan senior yang selalu membantu di laboratorium. Pembimbing doktoral Profesor Projo Danudoro dan Profesor Hartono almarhum, para guru dan senior yang selalu menasehati dan membimbing saya. Dr. Mahdi Kartasasmita, Dr. Bambang S. Teja Sukmana, Dr. Nur Hidayat, Dr. Bidawi Hasim, Profesor Zalbawi Suyuti, serta rekan-rekan yang telah banyak memberikan perhatian, saran, masukan, dan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan diri. Kolega Dr. Kostio dan teman-teman di kampus Pekayon, termasuk yang telah membantu dalam penulisan naskah ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi. Kepada para hadirin tamu undangan, juga semua pihak yang turut berperan dalam mengantarkan saya sampai kondisi hari ini, namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dengan tulus saya ucapkan terima kasih. Kepada keluarga saya, almarhumah Ibunda Siti Mukarromah dan ayahanda almarhum Haji Soleh Rozi, yang telah membesarkan dan mendidik, dan selalu mendoakan saya. Kepada suami saya, Dr. Muhammad Dimyati, ayah mertua almarhum Dr. Haji Muhammad Markum, ibu mertua Hajah Sri Pujiati, serta anak-anak saya, Arifata, Afiati, menantu Akiko dan Pinugroho, cucu, kakak, adik, keponakan yang telah mendukung dan menyayangi saya selama ini. Saya ucapkan terima kasih tak terkira. Terakhir, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyajian dan penyampaian materi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan ampunan bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat Profesor Riset menempati tempat yang ditentukan guna menerima widyamala serta piagam pengukuhan secara simbolis dari Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset. Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset dimohon berkenan menyerahkan widyamala dan piagam Profesor Riset.
Profesor riset yang baru dikukuhkan dipersilakan duduk di tempatnya kembali.